eh, tuntaskan materi pengantar ilmu ekonomi ya. Jadi tanggungan saya minggu ini bisa saya selesaikan ya, kalau bisa itu ya 1 pagi ya. Oke, kita mulai dulu untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Mata kuliah PTI. Ya, saya matikan dulu videonya. Oh, sorry, sudah terdengar suaranya? Mohon maaf. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, Assalamualaikum. Mohon maaf tadi suaranya mungkin kecil ya, jadi saya baru sadar ternyata speakernya dikecil ya. Ini saya cari materinya, sekarang adalah materi mengenai etika ya. Etika, sebentar, etika. Saya ganti dulu slide-nya. Ya, ini etika. Ya. Sudah terlihat ini semua? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, makasih. Ya, masuk materi etika, etika dan profesi teknik industri ya. Sebenarnya ada profesi teknik industri, cuma saya lebih banyak menekankan etika saja ya. Nanti kalau profesi mungkin kita masuk ke beberapa bidang pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh TI, nanti kita diskusikan saja ya. Ini kebetulan untuk profesi memang luas sekali ya, tapi yang kita tekankan di sini kalau menurut buku kurikulum materi ini sebenarnya penekanannya pada etika, karena profesi teknik industri sangat luas ya, jadi kita tidak bisa membahas dalam satu materi kuliah bersamaan dengan etika menurut saya. Jadi tekankan saya dulu ke sini. Nah, pertanyaan saya adalah, ini saya yakin ya semua mahasiswa teknik industri pasti mengenal ya apa itu etika. Dan etika itu pasti antara satu daerah dengan daerah yang lain pasti berbeda. Ya, nah ini saya tanya gitu. Nah ini ada ya nama-nama yang cukup unik ya. Grace Barus. Selamat malam Grace Barus. Lokasi di mana Grace? Pak, saya di Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Kamu di daerah sana, asli sana atau gimana? Kalau lahir di Tangerang, tapi aslinya Batak, Pak. Oh, Batak. Nah, pasti mengenal budaya leluhur ya. Nah, apa etika-etika yang diajarkan di keluarga kira-kira, Grace? Etika di daerah mana nih, Pak? Ya, di keluarga Anda sendiri. Kalau dari, mohon maaf, kalau dari Batak mungkin punya etika-etika yang cukup unik misalnya, yang bisa diceritakan ke teman-teman Anda. Etika yang cukup unik ya, Pak. Ya, ya unik atau umum lah yang biasa dilakukan keluarga begitu. Kalau Ada kan etika, pasti etika ya. aduh saya nggak kepikiran, Pak. Lah kalau kamu berbicara sama orang tua, itu apa suaranya harus keras, Oh, atau sering memotong pembicaraan orang tua, itu kan etika namanya. Itu kan etika-etika yang harus diajarkan orang tua ke anaknya begitu ya. iya, Misalnya mengambil makanan harus pakai tangan kanan, itu juga etika. Ya, etika yang dikaitkan dengan kebiasaan dan mungkin ada sisi agama juga ada gitu. iya, Pak. Kalau di Batak, etikanya setiap kali mau berbicara dengan orang yang lebih tua, itu harus selalu menggunakan sebutan. Misal seperti saya
sama bibi saya sebutin saya mami. Saya harus di akhir kata itu selalu menyebut kata mami itu agar terkesan lebih sopan gitu, Pak. Ya, ya. Saya dulu punya tetangga banyak orang Batak ya. Jadi mungkin ini dikonfirmasi saja. Jadi di Batak tuh mengenal silsilahnya gitu ya. Jadi kalau dia Iya, paman, tulang gitu ya, dipanggil tulang, betul ya? Ya, betul, kalau Pak. jadi dulu saya lucu ya. Jadi teman saya itu sudah ya sepantaran saya waktu itu masih SMA ya, tapi dipanggil paman oleh saudaranya ya, walaupun saudaranya jauh lebih tua. Ya sudah punya anak tapi memanggil karena dia jalurnya istilahnya jalur lebih lebih tua aja. Jadi ada jalur tua istilahnya. Jadi ayahnya dan sebagainya itu lebih tua daripada si orang yang lagi memanggil ini. Jadi memanggil dia tulang. Betul ya itu? Iya, Pak, betul. Saya juga seperti itu. Ya. Jadi walaupun usianya muda tapi karena dia itu silsilahnya itu lebih tua, maka dia dipanggil lebih sesuai dengan posisinya ya. Kalau dia paman ya dipanggil paman, tulang gitu ya. Jadi loh, kamu kan masih muda kok dipanggil sama yang lebih tua kok malah gitu. Betul ya itu ya? Silsilahnya. Iya, Nah, itu Pak. kan itu etika ya, etika eh, budaya di sebuah daerah yang memang dijaga oleh eh, suku atau masyarakat itu begitu. Ya. Ada lagi mungkin yang bisa diceritakan, Grace? Apa ya, Pak? Sepertinya sih nggak ada deh, Pak. Atau Enggak ada ya. mungkin nggak kepikiran, Pak. Oke, saya cari lagi satu tadi wanita, sekarang saya cari yang mas-mas gini ya. Nah ini Bintang Pratama Ramadan. Nah, Bintang, di mana posisi Bintang? Di Solo, Pak. Oh, Solo. Nah, Solo. Nah, budaya budaya atau etika apa yang diajarkan orang tua? Eh, Mungkin nggak jauh beda, Pak. Yang mungkin yang beda kayak Hmm. kalau lewat di depan orang harus sedikit membungkuk, Pak. Iya. Kayak Itu istilahnya menandakan mengaji. menghormati ya. Ya, Ya, oke, itu salah satu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah etika itu akan terbawa ke dunia kerja nantinya? Apakah sama etika di lingkungan rumah sama etika di tempat kerja ke depannya? seharusnya kalau udah diajarkan dari lama harusnya terbawa sih, Pak. Ya, Terbawa. seperti menghormati gitu. Ya, oke. Kalau satu kantor atau satu pabrik itu banyak suku bangsa, ya, ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, Solo, ada yang dari Papua, kan budayanya beda-beda itu ya. Nah, otomatis di dalam pabrik itu kan akan menimbulkan kekacauan karena mas satu dengan yang lain membawa etika-etika yang mungkin dari asal daerahnya berbeda-beda. Apa saran Anda untuk ini, Bintang? Mungkin memposisikan diri saja sih, Pak. Karena saya kebetulan juga besar di Sulawesi, jadi mungkin harus bisa membiasakan diri dengan situasi dan tempatnya sih, Pak. Di Sulawesi mana kamu? Saya terakhir di Sulawesi Tengah, Pak, di Palu. Oh, keliling ya? Iya, ikut orang tua. Oke. Sekarang di Solo posisi. Sekarang di Solo. Enggak, orang tua di? Orang tua sekarang kerja di Solo. Oh, di Solo. Ya, ya, oke. Luar biasa ya, jadi keliling-keliling. Ya, makasih Mas. Ya, jadi memang salah satu cara adalah gimana kita menginjak kaki ya, kita harus mengikuti budaya yang ada di sana, itu ya, di tempat kerja. Di daerah di tempat kerja. Nah, ini ada satu hal yang menarik dari sini ya. Jadi, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat sekitar. Nah, tapi yang saya tanyakan sebenarnya bukan masyarakat sekitar, tapi ini adalah budaya di tempat kerja.
Nah, itu ya. Bagaimana itu Anda nantinya sebagai calon manajer memposisikan ya budaya yang ada di masyarakat sekitar pabrik dengan sikap atau cara kerja di pabrik. Nah, itu harus dicermatin itu ya, karena Anda ini bagian dari menjaga supaya tidak terjadi crash ya, tidak gegar budaya istilahnya apa, tidak terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara budaya di sekitar dengan budaya di pabrik. Ya, coba ini saya tampilkan dulu satu slide ya. Ini saya punya satu contoh. Kebetulan dulu saya pernah melakukan survei di Jepara. Ya, ini sudah kelihatan ya. Ya, sudah kelihatan. Sudah, Pak. Ya, jadi ini suasana pabrik mebel di Jepara ya. Jadi di pabrik Jepara itu banyak industri mebel lokal yang mempekerjakan tetangga-tetangganya. Ya, dia bekerja ke tetangganya ya. Jadi home industry atau industri rumah tangga atau industri kecil itu biasanya pekerjaannya adalah dari saudara-saudaranya atau tetangga-tetangganya. Nah, ini di Jepara ini kasusnya. Ya. Nah, kira-kira ada nggak etika yang atau budaya yang mengganggu yang mengganggu produktivitas di pabrik ini kira-kira? Ada yang bisa cerita? Pak izin menjawab. Ya, silakan. Seperti yang pernah Bapak bilang, misalkan kalau etikanya itu kalau ada orang yang tetangganya meninggal atau saudaranya yang ada hajatan gitu Pak, biasanya izin ke kantornya dan itu mengganggu produktivitas dari perusahaan tersebut. Ya, terima kasih ya, tepat sekali ya. Jadi etika atau aturan-aturan yang tak tertulis di masyarakat yang menjadi kebiasaan atau budaya itu bisa mengganggu budaya produktivitas di pabrik. Ya, ini terjadi ya, dulu mungkin saya pernah cerita ya. Nah, ini saya ungkit lagi ya di kasus ini. Jadi budaya itu adalah sebuah hukum-hukum atau etika-etika yang tak tertulis yang terus-menerus dijalankan oleh masyarakat ya, yang itu bisa jadi terbawa ke dunia kerja ya. Nah, contoh adalah tradisi jagong ya. Kalau kita mengenal, mungkin orang di luar Solo tidak mengenal, atau di luar Jawa Tengah mungkin tidak terlalu mengenal ya jagong ya. Jagong itu adalah budaya di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah ya. Ini kebanyakan jagong itu berlaku di Jawa Tengah atau sebagian juga Jawa Timur ya. Ya, itu misalnya mantu, sunatan, dan sebagainya. Itu adalah jagong gitu ya. Jadi kita punya acara mengundang tetangga sekitarnya ya. Acara tersebut biasanya dilakukan di siang hari ya, pagi sampai sore, bahkan sampai malam bisa jadi jagong. Nah, di masyarakat sana itu mereka minta izin ya ke perusahaan, ke pabrik ini ya, untuk tidak masuk kerja. Nah, karena biasanya pekerjanya itu dari satu daerah yang dekat, maka kalau yang minta izin berarti bukan hanya 1-2 pekerja, mungkin hampir semuanya ya, termasuk pemilik pabrik ini juga ikut jagong akhirnya. Nggak ada pekerjanya ya. Jadi satu pabrik itu kan biasanya dari tetangga-tetangganya. Kalau tetangga-tetangganya semuanya diundang ya dia tidak ada pekerja, jadinya semuanya tutup gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi ya, padahal jagong tuh sebulan bisa 2 kali ya atau 3 kali ya. Bukan hanya jagong, mungkin ada kematian atau apa gitu ya, itu juga akan menyedot massa gitu ya. Mendatangkan massa atau bisa mengganggu ya dunia industri yang ada di sana. Nah, ini yang sering terjadi di Jepara. Akibatnya apa? Target atau order yang ditetapkan oleh pemilik mebel ini itu terganggu ya, terlambat ya, deadline-nya itu bisa lebih lama begitu,
Dan akibatnya buyer asing yang memesan di sini itu merasa kok ini dikasih kepercayaan, kok nggak tepat waktu ya. Nah, ya, jadi kualitas itu salah satunya adalah waktu, ketepatan waktu. Kalau ketepatan waktunya bleset, yang dijanjikan bleset, itu bagi buyer sangat rugi. Kenapa kok sangat rugi? Ya, mereka sudah punya planning untuk pameran misalnya, planning untuk mengirim barang, planning sudah show kemana begitu ya. Jadi barang-barang yang sudah ada itu kan akan dipamerkan di pameran tertentu. Nah, kalau barangnya telat, otomatis dia tidak bisa ikut pameran. Padahal dia sudah membayar booth ya, membayar macam-macam gitu ya, sudah menyiapkan. Otomatis akan mengganggu semuanya. Dan ini menjadi kerugian bagi semuanya. Efek dari jagong ya. Nah ini ya. Jadi sebagai pengusaha di daerah, Anda harus tahu budaya sekitarnya dan bagaimana mengkondisikan pabrik itu ya supaya tidak terganggu produktivitasnya. Ya, ini masalah etika yang bisa mengganggu produktivitas. Ya, paham ya semuanya ya? Ya. Nah, di sisi yang lain di daerah yang sama, bahkan di desa yang sama ya di Jepara itu banyak juga ya industri-industri asing ya, pemiliknya itu pemilik asing, ada yang dari Jerman, ada dari Belanda ya, Perancis itu ada itu ya di Jepara, di desa itu juga ya mendirikan pabrik ya, si orang Jerman atau orang Belanda itu sudah menikah sama orang lokal ya, jadi kepemilikan pabriknya itu biasanya istrinya gitu ya. Itu dibangun pabrik dengan serius ya. Nah, ini contoh ya. Jadi dibangun industri yang serius dengan aturan-aturan yang sesuai dengan cara kerja orang Eropa, yaitu disiplin. Ya, jadi cara disiplin ya mereka ya pertama dikasih seragam ya, bajunya harus sama, ya sepatu juga mungkin diberi sama ya. Jadi dengan seragam itu artinya mereka harus ada kesamaan korsa istilahnya ya, senasib sepenanggungan ya. Kalau telat maka semuanya harus tidak bisa pulang ya, itu jiwa korsa istilahnya. Nah itu ditanamkan dulu ya, artinya mereka diseleksi dulu ya, kalau memang mau masuk kerja di sini pabrik yang modern ini mereka harus ikuti aturan-aturan. Nah aturan-aturan ini bisa jadi berbeda dengan aturan di masyarakat sekitarnya ya. Jadi mereka biasanya ya di perusahaan besar itu tidak berlaku etika di desa, mereka harus membuat aturan baru ya, dan tertulis biasanya jam masuk ya, jam pulang itu ditulis, bahkan menggunakan check log ya, mesin absensi. Kalau di pabrik ini masih pakai check log, jadi ada mesin ceklek gitu ya, jadi kartunya dimasukkan, di kartu itu ada nama Anda, begitu dimasukkan kartu nanti akan tertulis tuh tanggal dan jam ya, tanggal dan jam ya, nanti pulang juga gitu, pulang datang itu ada tanggal dan jamnya. Nah dari situ ketahuan ya bahwa si A si B itu jam kerjanya berapa ya. Kalau dia masuk jam 9 biasanya warnanya merah ya, kalau dia pulang jam 3 warnanya merah juga ya. Jadi kalau mau warna hitam datanglah jam 7 misalnya dan pulanglah jam 8. Nah itu aturan yang sudah ditulis dan dibuat sistemnya. Ya, jadi Anda nanti sebagai manajer, calon-calon manajer, ya dibuat aturan-aturan yang membuat supaya mereka bekerja sesuai dengan bekerja ya profesional ya. Ini namanya etika profesi namanya. Ya, kita sudah masuk etika profesi untuk membentuk budaya kerja yang profesional. Begitu ya, sehingga mereka tidak terganggu dengan budaya-budaya di sekitarnya. Jadi kalau mau masuk pabrik ini ya ikuti aturan di sini. Nah, ikuti etika-etika yang ada di sini gitu. Ya, jadi etika-etika yang ada di masyarakat
Jepara sebelumnya itu sulit diatur, ya sekarang teratur mereka. Ya, terus saya pernah nanya, Pak, kalau yang di perusahaan ini ya, yang lokal, kalau gitu ganti saja Pak karyawan yang lain. Waduh, ya sama saja katanya ya. Jadi kalau mereka ditekan harus masuk ya, tidak boleh ikut jagong. Mereka kebanyakan lebih baik saya mundur diri, mundur jadi pekerja. Saya lebih baik kerja di tempat orang lain katanya begitu ya. Jadi kalau yang bekerja di perusahaan lokal ini, mereka punya senjata itu. Kalau tidak boleh jagong, mereka lebih baik keluar dari pabrik ini dan mereka kerja di pabrik yang lain, ya, yang lokal juga begitu. Nah, tapi kalau yang di sini di perusahaan yang profesional ini, mereka berpikir 2 kali. Kenapa berpikir 2 kali? Karena ternyata gaji mereka lebih bagus daripada pekerja tadi yang di perusahaan lokal ya. Biasanya bisa 50% lebih tinggi daripada kalau bekerja di perusahaan lokal tadi. Artinya mereka dibayar memang profesional. Ya, jam kerjanya itu dibayar dengan profesional, bahkan melebihi perusahaan-perusahaan lokal. Sehingga kalau dia tidak mau bekerja di sana, dia merasa rugi. Nah, jadi itu yang dimainkan ya, aturan dan kompensasi begitu. Nah, itu akhirnya banyak juga orang yang mau bekerja di perusahaan asing walaupun dia kerjanya itu disiplin ya dan ditekan-tekan gitu ya, harus kerja produktif dan sebagainya, tapi bayarannya juga oke ya. Dan itu menurut saya layak lah ya mereka bekerja dengan lebih disiplin, patuh dengan aturan, ya mereka mendapatkan hasil yang lebih karena memang produktivitasnya lebih tinggi. Nah, inilah ya dasar-dasar etika yang ada di pabrik begitu. Jadi disiplin ini salah satu namanya etika. Etika, disiplin waktu itu etika. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Cesar mungkin ada yang tanya? Cesar Rifki. Ada pertanyaan nih, Cesar? Ada? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Permisi Pak, mau tanya. Ya, silakan. Sebelumnya, nama saya Ava Bekti dari kelas B, mau tanya Pak. Jadi waktu itu sempat ramai di sebuah perusahaan es krim di daerah Jawa Barat. Itu yang kan biasanya Pak, setelah seorang ibu melahirkan ada waktu jeda untuk beberapa waktu untuk beristirahat. Ya, Pak. 3 bulan biasanya. Nah, itu tapi dari perusahaan sama sekali tidak memberikan waktu untuk beristirahat, sehingga kalau nggak mau istirahat, kalau nggak mau kerja mending keluar aja dari sini gitu. Nah, tanya saya, apakah etika lebih tinggi daripada jiwa sosial gitu Pak? Apakah itu merupakan sesuatu yang dibenarkan atau bagaimana ya. Pak? Oke, makasih ya. Jadi sebenarnya gini ya, etika itu sebenarnya adalah aturan-aturan tak tertulis yang diberlakukan di masyarakat ya, maupun di dunia kerja yang tak tertulis biasanya begitu. Tapi ada juga etika-etika yang ditulis dengan rapi ya, dengan baik ya, menjadi cara kerja atau aturan kerja. Nah, sedangkan pekerja sebenarnya itu juga di bawah ada namanya undang-undang tenaga kerja ya. Jadi ada peraturan pemerintah yang menetapkan hak dan kewajiban pekerja dan hak kewajiban dari perusahaan. Ya, setahu saya aturan yang ini itu ditetapkan oleh pemerintah. Ya, contoh cuti dia pekerja ya setelah bekerja lebih, saya lupa ya, lebih setahun atau apa, setelah diangkat sebagai pegawai tetap, maka ya setelah pegawai tetap ya, maka dia berhak ya mendapatkan hak-hak dan kewajiban yang sama untuk semua karyawan. Nah, dan yang kedua, khusus untuk wanita, memang ada hak dia untuk cuti gitu ya, ada itu.
ya semua itu diatur. Artinya tidak berlaku untuk satu perusahaan, tapi semua, baik pegawai negeri, pegawai swasta, karena ini undang-undang, ya undang-undang ketenagakerjaan. Jadi berlaku untuk semua, ya itu berlaku untuk semua. Nah, kalau perusahaan tersebut tidak memberikan hak dari perusahaan, bisa dituntut memang. Saya setuju, karena dia buat aturan di perusahaan yang kontradiktif, yang kontra dengan undang-undang di atasnya. Begitu, Mas. Baik, Pak. Ya. Akan tetapi jika dia belum menjadi pegawai tetap, kan dia belum bisa menuntut, Pak. Ya, ini masalahnya. Ya, biasanya kalau bukan pegawai tetap itu ada aturan tersendiri, ya, misalnya sebelum pegawai tetap, biasanya kalau saya dulu kan pernah di Astra, ya, itu saya baca. Jadi kita ada namanya masa magang, Mas. Masa magang itu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, selama masa magang itu, memang aturannya khusus, ya itu. Tidak boleh menikah, tidak boleh, kalau yang wanita tidak boleh punya anak, dan sebagainya. Jadi selama masa itu, ya memang dia tidak boleh terikat dengan aturan magang tersebut. Begitu. Jadi tidak termasuk ke dalam undang-undang tenaga kerja yang sudah ditetapkan sebagai pegawai tetap. Mungkin begitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Jadi kalau dia sudah naikkan kontrak, kan pegawai itu kan ada masa ini ya, masa percobaan. Nah, ternyata dia melanggar percobaan itu, ya perusahaan tidak salah, bisa dikeluarkan karena dia melanggar aturan kerja selama magang. Setahu saya memang begitu ya, selama magang itu tidak boleh menikah, tidak boleh alasan cuti dan sebagainya, tidak bisa, karena memang kita sedang dipantau, bukan dipantau ya, kita sedang belajar dan dipantau, dinilai. Nah, kalau ada hal-hal yang mengganggu itu kan otomatis perusahaan, wah ini sudah etikat dari masih calon karyawan, kan masih calon, itu kurang produktif dinilai, sehingga lebih baik di pertengahan itu suruh mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari perusahaan, di mana selama masa magang biasanya diharapkan dia memberikan kontribusi dan performa yang baik, ya, atau mungkin di atas rata-rata mungkin itu yang diharapkan. Tapi kalau ada sesuatu yang dilanggar, ya sebaiknya ya memang dia mundurkan diri begitu. Dan perusahaan sangat kuat posisinya. Ya. Oke ya, clear ya. Jadi memang etika itu dibangun oleh perusahaan, ya, bisa tertulis, bisa tak tertulis. Sebaiknya tertulis, ya. Ketika terjadi konflik itu kita punya pegangan. Begitu ya. Termasuk jam kerja, ya, terus macam-macam lah ya. Itu harusnya diatur melalui sebuah aturan perusahaan yang jelas. Nah, ini ada satu video saya. Oh, sorry, ini ada satu. Sorry ya, saya pakai video dulu aja ya. Nah, ini satu video yang menarik. Ya, saya ambil dari satu YouTube ya, coach yang cukup baik untuk mempresentasikan aturan-aturan dan sistem kerja. Kita lihat ya. Halo para pengusaha, saya Coach Hendra Hilman dari Hendra Hilman International Business Training and Consultancy. Saya hari ini akan memberikan Anda sedikit tips bagaimana cara membuat sistem kerja yang sederhana. Nah, saya gambarkan sebuah ilustrasi di mana ada sales, ada gudang, ada customer, ada Anda sebagai pemilik bisnis. Nah, tentunya kita gambarkan mulai dari mana? Anda lah bos. Bos punya sales. Tim sales. Lalu tim sales itu mengorder ke customer. Ya, customer. Lalu ada di sini gudang.
gudang. Ya, punya gudang. Nah, lalu saat customer, ya, jadi bos ke sales, sales customer order, lalu customer memberikan PO. PO ke sales. Sales akan memberikan PO ke gudang. Akhirnya gudang mempersiapkan barangnya, mempacking, ya mengatur-ngatur. Akhirnya dia akan alokasikan ke bagian pengiriman. Pengiriman barang, ya, anggapnya begitu, ya, dan sebagainya. Nah, pengiriman ke customer. Nah, ini adalah bisnis flow sederhana dari salah satu contoh bisnis, ya. Bos punya tim sales, sales memberikan penawaran kepada customer, customer setuju dengan penawaran itu, lalu memberikan order diterima sales, sales lalu memberikan PO tersebut ke bagian gudang. Memang kita tidak cerita bagian keuangan dan sebagainya, tetapi ini hanya di bagian operation, gudang, dan pengiriman. Lalu PO tersebut disiapkan oleh gudang, dan gudang mempersiapkan mengatur pengiriman sehingga dikirim customer. Ini yang terjadi. Nah, sistem bisa berjalan kalau bos ada. Nah, tapi yang terjadi adalah begini. Sorry. Saya jujur tidak tahu karena kan saya punya tim sales. Nah, tapi yang terjadi adalah begini. Misalnya, customer tiba-tiba komplain. Wah, ini kenapa nih? Kok saya barangnya tuh tidak sesuai dengan yang di PO? Lalu customer, karena merasa dia sudah dekat dengan bos. Hei bos, kenapa sih kok barang saya kok tidak sesuai dengan PO? Bos, karena dikomplain oleh customer yang besar, belinya banyak, bayarnya cash. Bos juga, ya sudah, mohon maaf sekali Pak. Aduh, saya jujur tidak tahu karena kan saya punya tim sales. Harusnya tim sales juga kasih tahu barangnya nggak ada atau gudang. Akhirnya bos merasa kan customernya marah-marah. Gimana sih begini padahal saya sudah janji begini-begini. Akhirnya bos, ya sudah Pak, mohon maaf sekali Pak, kita akan langsung kirim ke Bapak. Kisahnya seperti apa? Akhirnya bos marah, yang dimarahin adalah orang gudang. Gudang, gimana kamu ini nyiapin barang kok nggak bener segala macam. Gudang bilang, sudah Pak, sudah. Tapi itu customernya komplain, ya di gudang nggak ada barang. Ya akhirnya gudang merasa, nggak mau tahu, pokoknya bilang bos nggak mau tahu, kirim sekarang. Akhirnya gudang yang tadinya dia sudah punya sistem yang rapi, ini untuk customer ini, untuk customer itu, semua pesanan sales sudah diatur-atur. Gara-gara bos marah, dia langsung mendahulukan kepentingan bos, langsung segera atur pengiriman, langsung segera atur, langsung segera kirim ke sini. Customer bilang, lalu bos bilang, bos, sudah dikirim belum? Sudah, terima kasih. Nah, tapi di sini kacau balau. Akhirnya, gara-gara pengiriman yang harus dikirimkan kepada yang tadinya sudah diatur, gara-gara masih kirimin customer ini yang marah-marah, sistem di gudang berantakan. Ya, dia semua dimarah-marahin juga. Ini gimana nih kamu aturin ini gimana? Akhirnya sales komplain. Kenapa barang-barang saya kok belum dikirim? Si gudang bilang ini bos mesti diduluin. Jadi saya kirim dulu. Akhirnya beberapa customer yang harusnya dikirim untuk sesuai dengan rute pengiriman tertunda 3-4 hari. Gara-gara gudang mesti kirim customer dulu. Gara-gara itu customernya bos. Nah, jika demikian itu terjadi, bos marah, customer marah, gudang kacau, sales kacau. Apa yang terjadi? Berarti kalau mesti diubah dari mana? Ini kadang-kadang sering terjadi. Ya, bos banyak terima handphone dari mana, semuanya, dan dia ngatur. Akhirnya bagaimana bisa terjadi seperti ini? Nah, pertanyaannya, bagaimana ngaturnya ini? Ya. Ya, ada yang tahu cara mengaturnya? Siapa yang bisa memberikan masukan? Bagaimana cara ngaturnya? Mulai dari mana cara mengaturnya? Mungkin itu Pak, dengan mempersiapkan plan B dari awal. Ya, plan dari awal. Plan, maksudnya gimana? Plan dari awal itu gimana? Kan ada plan A, plan B, plan C. Maksudnya rencana jika ada sesuatu yang terjadi, gitu Pak.
Maksudnya jadi ada beberapa strategi cadangan, Pak, gitu, Pak. Strategi cadangan, ya oke, bagus. Ya, ada lagi yang lainnya? Usulan? Jadi membuat rencana A, rencana B, rencana C. Oke, ada lagi? Membuat itu Pak, tim konsultan gitu Pak. Tim konsultan. Menangani Ya. khusus untuk Kasus-kasus yang ini. Oke, bagus ya. Jadi ada konsultan, ada rencana A, rencana B. Ada lagi? Izin jawab Pak. Ya. Mungkin diadakan aturan Pak, misal yang PO duluan gitu didahulukan. Ya, ya. Jadi dibuat aturan yang tegas. Ya, oke. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa dijalankan. Nah, kita lihat video berikut ya. Mana yang visible? Ya, artinya visible itu semua bisa jalan, tapi mana yang lebih masuk gitu ya, dijalankan oleh sebuah perusahaan. Kalau kita ingin ubah dari mana dulu? Berarti apa? Pertama, harusnya bagaimana? Harusnya pertama kita lihat nih begini semua. Apa yang terjadi? Berarti kita mesti buat satu sistem aturan main yang jelas. Aturan main di gudang bagaimana? Kalau ada PO masuk, mana dulu yang mesti disiapkan, mana dulu yang mesti dikirim, sesuai dengan tanggal yang duluan diterima, itu yang dimasukkan. Lalu sesuai dengan urutan rute, sesuai dengan urutan PO masuk dan sebagainya, itu ada aturan mainnya. Walaupun itu bos sekalian, tetap harus ada aturan main. Ya, kecuali benar-benar ada khusus, tapi ada aturan main di sini. Lalu ada aturan main di sini, ada aturan main di sini. Bos, kalau Anda terima komplain, jangan langsung marah gudang. Adalah di sini mungkin bagian di sini ada customer service atau apa, ya, CS, untuk memastikan dia mesti lihat ini bener nggak kirimannya segini. Ini dia mesti melihat ini kondisinya seperti apa, kapan kirim, atau di sini bagian logistik lah ya, logistiknya, ya kan, yang melihat kondisinya seperti apa, dan akhirnya orang ini mungkin akan bisa menjelaskan sama atasan, sehingga dia bisa menjelaskan ke sini. Mungkin ada aturan main yang jelas untuk bos. Ya, customer mana yang bisa ini, dan aturannya seperti siapa. Lalu aturan main di sini perlu nggak? Aturan main di sini bagaimana? Juga harus ada, supaya sales juga jangan sembarangan kirim-kirim PO ke sini. Harus sesuai dengan aturan mainnya. Harus jam segini, harus tanggal segini, harus jumlahnya sekian, harus dan sebagainya. Semua ada aturan-aturan, sehingga waktu saat penyiapan barang di sini semuanya tertib. Harus ada aturan barang, aturan main juga di sini harus ada. Pengiriman, sehingga yang dikirim jelas, kirimnya sesuai rute, sesuai tanggal, sesuai jadwal, sesuai produk dan sebagainya. Sehingga aturan main di sini juga ada aturan main. Sehingga dia nggak sembarangan main komplain-komplain. Ada jelas ininya, ada jelas aturannya, mana barang yang bisa diretur, mana yang tidak diretur, mana yang masih cash, ada aturan main. Jadi kalau kita lihat, sebelum kita membuat sebuah sistem, kita mesti lihat dulu bisnis flow-nya seperti apa. Lalu kita buat aturan main, aturan main, aturan main, aturan main, aturan main. Ya, kalau kita tambah divisi lain keuangan, tambah divisi marketing, tambah HR dan sebagainya, tentunya aturan main itu atau rule of the game harus sangat jelas. Jika tidak jelas, bagaimana kita semua bisa kerja dengan baik? Setelah aturan mainnya semua jelas, baru kita nanti kumpulkan PIC yang bersangkutan. PIC-nya siapa? PIC-nya siapa? PIC-nya siapa? PIC-nya siapa? Kumpulkan. Lalu kita perjelas lagi PIC-nya dengan SOP yang berlaku, dengan aturan main yang berlaku, sehingga dengan job list yang jelas. Sehingga PIC semua jelas melakukan apa. Setelah itu baru dengan KPI, sehingga mereka mengerti dinilainya secara apa. Jadi kalau saya summary-kan sistem sederhana, satu, bisnis flow harus jelas. Kedua, aturan main. Per divisi. 3, tentukan PIC per divisi. 4, job desk plus SOP. 5, KPI. Nah, jadi jika Anda ingin membuat suatu sistem sederhana, pertama harus tahu ini 2, 3, 4, 5. Nah, kalau nanti di sini ya, pada saat di sini Anda boleh tambahkan reward and punishment.
Jika sesuai apa, tidak sesuai konsekuensinya seperti apa. Jadi semua akan jelas, KPI per orang, per divisi segala macam. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda melihat Ya, jadi saya potong aja. Jadi ini menarik ya. Jadi ada 5 langkah ya di dalam membuat sistem integrasi. Kalau kita istilahnya adalah integrasi dalam sebuah bisnis. Pertama harus membuat bisnis flow ya, tadi aliran barang, aliran material, ya aliran informasi dan sebagainya. Anda pasti akan diajarkan cash flow gitu ya, flow chart gitu. Yang kedua adalah rule. Nah, rule of the game ya, atau aturan main. Disinilah ada etika ya. Etika itu kita bicarakan di sini ya. Etika baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Aturan-aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis di semua bidang, termasuk tadi disebutkan termasuk ke konsumen. Ya, jangan segala-galanya bisa diretur, karena retur itu kan otomatis banyak kerugian di perusahaan. Ya, barang retur itu artinya ya perusahaan itu rugi ya, mulai dari bahan baku ya rugi. Terus yang kedua, proses produksi juga rugi. Terus pengiriman barang dari pabrik ke logistik atau ke pengecer juga rugi. Dan pengiriman balik itu juga ditanggung oleh perusahaan. Dan itu perusahaan harus mengirim kembali barang yang lebih baru. Nah, otomatis kan retur itu merupakan kerugian paling besar di perusahaan. Maka harus ada aturan. Yang bisa diretur itu apa, yang tidak bisa diretur itu apa. Contoh, misalnya ya ada kerusakan mesin ya. Kalau kerusakan mesin, misalnya Anda beli mobil baru, ternyata yang rusak adalah mesinnya, itu boleh. Tapi kalau yang rusak adalah bannya atau yang rusak akinya ya, jadi rusak karena pemakaian, itu tidak bisa diretur. Karena apa? Itu karena memang ada penggunaan. Tapi kalau memang kerusakan yang digaransikan, ya itu memang harus diretur. Begitu, itu salah satu aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan, dan kalau itu memang terjadi, ya perusahaan harus menanggung. Ya, karena dia sudah menjamin bahwa beberapa komponen atau beberapa fitur itu berjalan sesuai dengan standar yang dia tawarkan ke konsumen. Itu ya, itu aturan ya, aturan di pengembalian itu juga harus ada diatur. Nah, setelah aturan-aturan sudah dibangun, berikutnya adalah penanggung jawab ya, PIC ya, penanggung jawabnya siapa. Terus berikutnya adalah membuat job description dan SOP ya, standar operational procedure masing-masing posisi tadi ya, karena setiap jabatan atau setiap pekerja memiliki tanggung jawab, memiliki wewenang, dan memiliki job ya, dan pengawasan ya, wewenang, tanggung jawab, dan pengawasan. Apa yang harus diawasi? Apakah aset ataukah pekerja dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah KPI ya. Ya, Key Performance Indicator ya, indikator-indikator apa yang menjadi target dari masing-masing posisi tadi. Ya, ini adalah sistem yang sangat simpel untuk membangun sebuah sistem bisnis, gitu ya, baik yang kecil maupun yang besar. Prinsipnya mirip semua. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi etika ini masuk di aturan ya, aturan main. Jadi kalau tidak paham aturan, ya artinya Anda kalau tidak paham etika, maka Anda tidak paham aturan, begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi penting ya aturan ini. Jadi etika ini ya, jadi merupakan bagian dari aturan-aturan yang tertulis maupun yang tak tertulis di perusahaan. Ya, Arda Suryo, ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada ya, oke. Ya, oke, kan ini udah paham ya. Jadi ini saya udah ringkes ya, ada business flow, aturan main ya, itu berupa etika tertulis maupun etika yang tak tertulis, ada PIC ya, penanggung jawab, ada SOP dan GD ya, dan yang terakhir adalah KPI.
Nah, ini sistem bisnis ya, sistem bisnis atau sistem integrasi dalam sebuah bisnis. Terus kita masuk, nah ya ini kita teori ya. Oh sorry, ini saya ada satu. Nah ini ada paper gitu ya, ada satu paper dari Dian Molita ya. Ini simple ya. Kita lihat ini ya, ini ada etika profesi. Contohnya ada tanggung jawab ya, integrasi, integritas ya, kompetensi dan sebagainya. Ini etika di auditor. Nah, ini ya. Nah, ini ketika etika itu dijalankan dengan baik, maka memberikan dua efek. Efek terhadap output ya. Output yang dihasilkan pasti memiliki kualitas yang baik. Ya. Dan yang kedua, output yang dihasilkan pasti menghasilkan kuantitas yang baik, yang jumlahnya banyak. Terus waktunya mungkin lebih pendek dan kooperatif ya. Kalau ini kan auditor ya, kooperatif artinya bisa bekerja sama. Nah, selain itu, selain etika itu akan membangun lingkungan kerja yang kondusif ya. Ya, lingkungan kerja yang kondusif itu ini ya, efektif, informasional, instrumental. Saya kurang tahu ini definisinya, ini kan di akuntan ya, di jasa akuntan. Coba, artinya apa? Ketika etika ini Anda jalankan, maka Anda akan memberikan dampak efek terhadap perusahaan, yaitu meningkatkan output ya dari perusahaan dan membawa dampak bagi rekan-rekan Anda nantinya cara kerja. Jadi kalau Anda punya etika yang sangat tinggi, maka Anda dihormati ya, hubungan kerja dengan rekan Anda itu akan lebih erat ya, akan dihormati, akan lebih erat, tidak terjadi konflik dan sebagainya. Sebaliknya, ketika Anda melanggar etika, maka terjadilah konflik di sini dengan rekan-rekan Anda. Pasti terjadi karena apa? Anda dianggap tidak punya etika. Anda dianggap sering melanggar aturan dan itu akan mengganggu kinerja dari rekan-rekan Anda. Ya, itu ya dampaknya sampai ke sana. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi ini menurut saya sebuah model yang cukup menarik. Ada etika profesi, ada hubungan dengan partner kerja, dan ada output bagi perusahaan. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, tidak ada. Oke, ya. Jadi ini itu gambar ya. Jadi etika itu sangat berpengaruh terhadap performa kerja maupun hubungan baik dengan rekan Anda. Nah, ini di paper yang sama ini sebutkan ya, ada tanggung jawab ini macam-macam ya, contoh etika. Nanti ya kalau di sini adalah bahasa bukunya ya, etika adalah sikap atau tata krama ya, manners ya, yang berhubungan dengan perilaku orang ya, apakah dia baik atau buruk atau salah atau benar dan sebagainya. Itu menurut definisi gitu ya. Etika itu tata krama atau sikap dan sebagainya. Jadi etika juga harus diukur nantinya. Nah, atau etika menurut Bertens ya, adalah nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur tingkah lakunya. Ya, jadi itu nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, ya, itu namanya etika atau berlaku di sebuah perusahaan. Nah, contoh yang tadi disebutkan, tadi kita contoh yang di awal saya sudah menyebutkan etika disiplin ya, antara perusahaan yang lokal maupun perusahaan asing. Ternyata etikanya itu berbeda karena masalah disiplin waktu. Jadi kalau memang perusahaan asing itu biasanya sangat disiplin ya, saklek dengan waktu. Karena waktu itu adalah komponen daya saing ya, komponen daya saing sama komponen yang memiliki nilai
nilai value yang sangat tinggi bagi sebuah perusahaan. Ya, jadi di sini ada dua kelompok, yang hijau, biru, dan merah. Yang biru ini adalah sikap yang baik, sedangkan yang merah sikap yang kurang baik. Contoh, sikap disiplin waktu, ya, artinya dia memiliki disiplin, ya, sikap disiplin di sini. Lalu sikap disiplin ini akan memberikan dampak pada perilaku, yaitu dia selalu tepat hadir. Ya, jadi kalau hadir dia tepat waktu. Ya, sebaliknya kalau dia tidak punya etika terhadap waktu, maka dia sering hadir telat. Dampaknya apa? Jadi ini ada sikap, ada perilaku, maka ada performance atau outputs. Outputnya atau performance, ya, kalau memiliki sikap disiplin waktu, maka lebih produktif dia. Pasti lebih produktif. Sebaliknya, kalau sikapnya tidak disiplin, pasti produktivitasnya rendah. Bahkan karirnya tidak berkembang. Ya, karena apa? Karena produktivitasnya rendah. Ya, ini ya dampak terhadap kalau Anda tidak mempertimbangkan, tidak memperhatikan atau tidak berdisiplin diri, ya, disiplin waktu. Yang kedua, etika yang umum dibahas adalah tanggung jawab. Ya, kalau orang diberi tanggung jawab, ini sering terjadi, ya. Jadi nggak usah jauh-jauh lah, ya. Jadi pengalaman setelah saya jadi kaprodi itu ada beberapa ya kolegan gitu, ya, dosen kalau diberi beban lebih, ya, bukan hanya mengajar, itu kadang-kadang ada yang mau menjalankannya, ada yang tidak mau menjalankannya. Itu sering terjadi, ya. Jadi di kampus manapun sama gitu, ya. Jadi kebanyakan, nih contoh saja, ya, ada beberapa dosen yang merasa bahwa tanggung jawabnya hanya mengajar dan meneliti. Dia kalau diberi tanggung jawab lebih, ya, misalnya diberi tanggung jawab untuk ikut lomba atau mengadakan seminar dan sebagainya, itu selalu menolak, ya, bahkan tidak dijalankan. Itu repot, ya. Karena apa? Tanggung jawabnya itu merasa dia hanya mengajar dan meneliti. Jadi kita harus paham, ya, mana pekerja-pekerja yang bisa diberi tanggung jawab lebih dan mana karyawan-karyawan yang tidak bisa diberi tanggung jawab lebih, ya. Nah, ini perlu nanti Anda cermati, ya, rekan-rekan atau nanti anak buah, kalau punya anak buah, mana karyawan-karyawan yang bisa diberikan tambahan tanggung jawab, mana yang tidak. Nah, kalau dia bisa diberi tanggung jawab yang lebih, maka kapasitasnya dia itu biasanya lebih. Artinya dia bisa naik pangkat, ya, bisa naik. Kalau sudah naik pangkat kan tanggung jawabnya lebih banyak, lebih besar, karena karyawan yang akan diurus lebih besar. Aset yang akan menjadi tanggung jawabnya dia lebih banyak. Nah, caranya dengan begitu Anda memberikan pekerjaan tambahan. Nah, kalau pekerjaan tambahan itu sudah selesai, maka orang itu bertanggung jawab. Ya, jadi begitu, ya, tanggung jawab itu akan mengukur orang tersebut punya kapasitas lebih atau tidak. Ya, kalau dia bertanggung jawab, biasanya dia bekerja dengan hati-hati. Ya, beda dengan orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya bekerja ceroboh seenaknya. Ya, asal selesai saja. Nah, itu repot, beda, ya, bekerja dengan hati-hati dengan bekerja ingin cepat-cepat selesai. Itu tanggung jawab. Kalau dia bekerja dengan hati-hati, maka kualitas yang dihasilkan biasanya jauh lebih bagus. Tapi kalau dia karena dia merasa ini bukan pekerjaannya, maka dia menghasilkan ya sekedarnya saja, asal selesai. Nah, hasilnya kualitasnya jelek. Nah, ini dampak dari tidak ada tanggung jawab. Ini contoh, gitu. Banyak, ya, di sekitar kita, ya. Pasti gitu, ya. Mungkin kalau ada nantinya anak buah Anda, itu nanti diberikan contoh saja, diberikan beban tanggung jawab yang lebih dari pekerjaan biasa. Nah, kita akan melihat perbedaannya, mana karyawan atau anak buah Anda yang punya kapasitas
lebih, mana yang tidak dilihat dari beban tanggung jawab di luar tugas harian atau tugas mingguannya. Sampai sini ada pertanyaan mengenai tanggung jawab? Ya, waktu sudah, tanggung jawab sekarang. Terus yang ketiga, ada etika mengutamakan teamwork, kerja tim. Nah, ini penting nih. Ya, di dunia kerja sering nih, ya. Ya, ini penting ya. Ada sikap yang individual, ada kerja tim. Nah, maksudnya begini. Dalam satu tim bisa jadi Anda bekerja bukan untuk kepentingan diri, tapi kepentingan tim. Nah, contoh misalnya satu tim itu terdiri dari 3 orang atau 4 orang. Nah, dari 4 orang itu ternyata ada satu yang sakit. Maka 3 orang yang masuk itu harus menghandle pekerjaan dari satu orang ini. Karena apa? Itu adalah teamwork, kerja tim. Nah, itu bedanya di sana ya. Ya, jadi mana satu orang tim yang bekerja secara tim, mana yang bekerja secara individu. Biasanya kelihatan di sini ya. Kalau yang individu biasanya soliter atau one man show. Yang lainnya bekerja, yang satu bekerja, yang lainnya tidak bekerja. Ya udah, saya aja lah menghandle. Nah, akhirnya yang lainnya jadi penonton. Nah, ini kurang bagus. Sikap ini kurang bagus. Tapi kalau dikerjakan sama-sama, walaupun dia sebenarnya bisa mengerjakan sendiri, tapi bekerja sama-sama jauh lebih baik, ya. Artinya problem yang kompleks itu bisa diselesaikan dengan baik ketika Anda bekerja dengan tim. Tapi kalau Anda bekerja soliter, problem yang rumit itu akan sulit diselesaikan. Karena apa? Anda tidak mungkin menyelesaikan sendirian, sedangkan tim teman Anda tidak diajak. Nah, inilah yang sering terjadi kalau ada anak atau orang yang tidak bisa bekerja secara tim. Begitu, ini adalah salah satu etika. Dan ini akan diukur. Terus berikutnya ada integritas. Ini penting ya, integritas. Penting sekali ya untuk dunia kerja. Ya, kalau ada orang atau anak itu memiliki integritas yang baik, maka dia biasanya berlaku jujur, ya, sesuai dengan aturan. Dia memegang aturan yang ada. Dia tidak bisa diajak untuk korupsi gitu ya. Dia selalu mempertahankan prinsip-prinsip aturan yang benar. Nah, contoh korupsi gini ya, misalnya ya bangunan tersebut harusnya ketebalan platnya adalah 10 cm ya, 10 cm. Tapi ada teman Anda atau ada perusahaan, pimpinan Anda ingin mendapatkan keuntungan lebih, maka ketebalan itu dikurangin dari 10 menjadi 8 saja. Toh nggak kelihatan 8. 10 dan 8 kan nggak kelihatan katanya. Udah pakai 8 aja ya, kita sama-sama ya, nanti sisa uangnya dibagi-bagi. Nah, ini tidak boleh. Anda harus membuat punya integritas. Saya tidak mau, saya tidak menolak itu. Karena apa? Kalau dikurangi bahannya dari 10 menjadi 8, ya, walaupun tidak kelihatan secara kasat mata, tapi kekuatan strukturnya itu bisa berubah. Dan ketika kekuatan strukturnya berubah, maka bisa membahayakan, mengancam bagi keselamatan ya bangunan dan orang yang ada di dalamnya nanti. Dan itu menjadi trouble nanti. Nah, itu harus dipegang. Kalau memang secara aturan, secara hitungan itu 10, ya harus 10, jangan dikurangi. Dan ini namanya integritas. Ya. Kalau Anda bisa memegang aturan integritas ini, maka Anda akan menjadi orang yang amanah, yang dipercaya. Ya. Beda lagi kalau yang ini, yang kanan. Anda tidak amanah, ya, karena mudah diajak untuk korupsi bareng-bareng. Ya. Terus berikutnya adalah fairness ya, atau keadilan. Ini juga penting ya, sikap adil dan sebagainya ya, rasa empati itu penting ya terhadap rekan-rekan kerja Anda. Ya, karena ini akan membantu Anda menjaga sikap dengan orang lain. Ya, tidak kaku atau bisa berhubungan dengan siapapun nantinya. Ya. Ini ada satu contoh Python yang menurut saya menarik ya. Ini saya ambil dari
perguruan tinggi di Malaysia ya. Ini sebenarnya ada kakak kelas Anda dulu sudah saya suruh buat dengan Python juga, tapi saya lupa untuk mengganti ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat satu video yang menarik ya untuk mengenai etika. Ya, ini satu kartun yang menurut saya menarik ya. Jadi saya harap nanti seperti tahun-tahun yang lalu ya. Jadi Anda diharapkan membuat sebuah video ya, bisa menggunakan Python. Ini ada yang gratis ya, Python kalau nggak salah 5 menit itu gratis. Ada yang menggunakan juga Zoom bisa. Kalau Zoom pakai PTT terus pakai Zoom juga bisa ya. Jadi tugas dari saya untuk menilai kemampuan Anda dalam memahami etika itu akan saya nilai dari tugas ini ya. Nah, ini ada dua video ya, menurut saya menarik untuk kita lihat ya. Video yang kedua ini ya, mengenai bagaimana sih untuk meningkatkan work ethic ya. The importance of a strong work ethic. Success at work. What do we consider a work ethic? A work ethic
is your belief in the importance of hard work. You can either have a strong work ethic or a poor work ethic. What is a strong work ethic? This is where a person gives 100%. They take pride in their job. They're a quality producer. They're dependable. They believe working hard is important, and they don't procrastinate. What is a poor work ethic? This could be a lack of pride, rushing through work, producing low quality work, having a bad habit of procrastinating, and believing that hard work is not important. Why is having a strong work ethic important, especially in the workplace? It will lead to success at work. It will create job satisfaction, and it will make you proud. Why does a strong work ethic lead to success? First, employees with a strong work ethic are in high demand. They have more job opportunities. They are more likely to be promoted, more likely to receive raises, and are respected by coworkers. Can you develop or improve your work ethic? Absolutely. A work ethic is a skill, and skills can be learnt and improved upon. We are now going to look at some tips on how to improve your work ethic. The first tip is easy. Be aware. Be aware that a strong work ethic is essential for being successful. Second tip, set small goals at work. These goals will help motivate you and help you develop self-discipline. Tip 3, maintain a positive attitude. Focus on the positive aspects of your job. Don't complain. Never complain. Tip number 4, take the initiative. Don't be standing around. If you complete a task, look for other things that can be done. Tip number 5, seek out new challenges and be willing to learn. Show people at work you're interested. You're interested in challenges and learning new skills. The last tip, tip 6, reflect and be proud. Being proud of your work and what you accomplished will motivate you to work hard. A few final thoughts to consider. Remember, a strong work ethic is a choice. This is a choice you need to make. It will impact your future. If you choose to develop a strong work ethic, then you are choosing to be successful. Ya, luar biasa ya. Jadi tema video ya, tugas bagaimana Anda improve your work ethic ya. Bagaimana Anda meningkatkan ya etika kerja Anda di sebuah perusahaan. Nah, ini improve your work ethic. Ini tugas ya. Jadi kalau bisa video dalam bentuk ya waktunya nggak usah banyak-banyak, 3 atau 4 menit saja, tapi bisa menggambarkan bagaimana cara improve ya, bagaimana cara meningkatkan etika kerja ya. Tadi kan ada 2 ya, ada yang low, ada yang strong ya. Dan bagaimana dari low menjadi strong ya, strong work ethic ya, supaya Anda sukses ya, membawa lead to success. Temanya itu ya. Jadi tahun ini temanya adalah bagaimana Anda mengimprove ya work ethic ya, dari low work ethic menjadi strong work ethic, sehingga Anda akan sukses di sebuah perusahaan. Ya, Anda buat tim ya, kalau bisa tim 3 atau 4 orang ya, dibagi 4 orang saja. Ya, masing-masing punya tugas tadi ya. Ada tugas membuat konsep,
ada tugas membuat karikaturnya, ya, ada yang mengisi suara atau konten-kontennya. Saya kurang tahu ya. Jadi Anda bisa membagi dari tim itu maksimal 4, minimal 3, dan itu saya harap bisa dikerjakan maksimal 2 minggu dari hari Rabu ini. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, untuk semuanya begitu ya. Jadi dibagi berapa kelompok saya kurang tahu nanti ya. Kalau ada 88 ya berarti ada satu kelas 8. Kalau di sini ya absensi yang sudah ada ini 89 ya, berarti 88 dibagi 4 berarti berapa itu? 22 ya. 22. Ya, 22 kelompok ada. Ya, begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Bisa pakai Python, bisa pakai yang sederhana, Zoom juga boleh, macam-macam boleh. Yang simple, tapi kalau bisa ya menarik lah gambarnya ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Pak, izin bertanya. Ya, boleh, silakan. Kalau untuk yang memakai Zoom itu konsepnya bagaimana, Pak? Maksudnya Ya. gambarannya. Ada dulu kelompok teman Anda, dulu ya kakak kelas Anda itu, saya nggak bisa pakai Python, Pak. Saya bisanya pakai PTT, PowerPoint gitu ya. Terus saya rekam, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Ya, tapi harus bagus juga gitu loh. Animasinya dia buat animasi dalam PPT. Mungkin begitu, Mbak, maksudnya. Ngerekamnya menggunakan Zoom dia. Ya, kalau saya sih menganjurkan menggunakan aplikasi tadi Python tuh gratis ya. Anda belajarlah menggunakan Python sehingga animasi-animasi atau kartun-kartun yang muncul tuh bagus, menarik. Begitu. Ada Terima lagi? kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi? Nah, ini contoh ya, ini saya beri contoh dari tugas kelompok yang tahun lalu gitu ya. Bentar. Ini lumayan lah ya. Saya coba di videokan ya. Nah, ini dari kakak kelas Anda dulu. Ini pakai Python juga. Ada kartunya ya kalau pakai Python. Nah, cepat aja ya. Ini siapa ya dulu, lupa nih. Nah, ini. Jadi sorry. Ini Angela Christina, pasti Anda kenal ya kakak kelas kalian ya, angkatan 2020. Ya. Nah, ada lagi yang lainnya. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Bonang Respati, Erisa Putri, Evelyn Natania, dan Fajri Nur Hidayah. Di sini kami akan membahas tentang etika profesi. Ini suaranya bagus nih, cari suaranya bagus. Apa sih etika profesi itu?
Etika berasal dari kata ethos yang berarti karakter atau watak. Maka, etika adalah aturan mengenai sikap, perilaku, dan tindakan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan profesi adalah pekerjaan dengan keahlian untuk menghasilkan nafkah hidup. Maka dapat disimpulkan, etika profesi adalah pedoman hidup seorang pekerja untuk memberikan pelayanan profesional pada masyarakat. Tujuan dari etika profesi adalah 1. Meningkatkan dedikasi kerja, menentukan standar untuk profesi, menjunjung tinggi martabat profesi, dan memelihara dan mengatur kesejahteraan. Apa aja sih penerapan etika profesi dalam dunia pekerjaan? Selanjutnya adalah mengutamakan tim. Mengutamakan tim merupakan salah satu etika dalam bekerja. Dengan mengutamakan tim, pekerjaan yang dilakukan bersama tim akan menjadi lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ialah wujud kesadaran akan suatu kewajiban, tindakan atau perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja. Nantinya seseorang akan bertindak secara hati-hati karena menyadari konsekuensi yang akan didapatkan. Adil. Oke, kita cepatkan ya, ini udah terlalu panjang nih. Ya, jadi teman-teman Anda ya, kakak kelas semua. Hi everyone, my name is Irene. This video was created by Kendra Nah, Kadui, ini juga Devana, menggunakan Funny, Animaker ya. and Erica from Ya, sorry, Industrial Animaker. Engineering in Sabella's Bisa Moretti menggunakan University Python. Batch 2020. Let's enjoy the video. Hi Ellen. Oh hi, what's up? I have sent you $100 to finish your department projects. Oh, okay mom, thank you so Ya, much. jadi bisa I menggunakan will doing my best Animaker to finish atau this menggunakan projects. Python. Jadi banyak Yay. software yang due to gratis boss already sebenarnya. sent budget to do our projects, Saya yakin- let's we start our meeting to arrange all items that we need in this project. Oh no no no. Yay, finally I got new PS5. Hi, Andrew. Don't forget tomorrow we will meeting at 9 o'clock. Oke, ini kita selesaikan aja ya. Ya, jadi banyak video maker yang bisa Anda gunakan ya. Salah satunya Python atau yang tadi terakhir ya. Animaker itu juga bisa menggunakan untuk untuk membuat animasi-animasi. Ini saya lanjut lagi ya supaya biar cepat karena ada materi yang perlu disampaikan juga. Berikutnya adalah, nah ini ya, kode insinyur ya, tadi yang profesi. Nah itu ya. Tadi kan etika secara umum. Nah sekarang etika secara insinyur. Nah jadi Anda kalau sudah lulus dari TI, maka Anda berhak menjadi seorang insinyur ya, tapi harus minimal 2 tahun bekerja, lalu Anda bisa melakukan pendaftaran menjadi profesi insinyurnya. Jadi itu ada semacam pendidikan ya selama 1 tahun atau 6 bulan, saya kurang tahu nih. Kemarin kalau saya pembelajaran lampau istilahnya. Jadi saya sudah bekerja di UNS berapa tahun dan saya bisa mendapatkan gelar insinyur dengan mengklaim pekerjaan-pekerjaan saya berkaitan dengan keinsinyuran, itu juga bisa. Nah, ketika Anda akan mendapatkan ketika Anda menjadi seorang sarjana teknik atau seorang insinyur, maka ada prinsip-prinsip yang melekat di sana yang diatur oleh PII. PII ini adalah Persatuan Insinyur Indonesia, ya. Dia merumuskan kode etik
yang berlaku bagi semua insinyur. Nah, ini ada 4 prinsip. Ya, 4 prinsip ini nanti akan menjadi ada sekitar 8 atau 7 etika. Prinsip yang pertama adalah budi luhur, ya, harus berbudi luhur, harus mengutamakan pengetahuan dan kemampuan. Terus berikutnya harus bersungguh-sungguh memberikan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan kompetensi dan martabat. Ini penting ya. Jadi kita harus belajar seumur hidup. Nah, dari itu akan melahirkan 7 etika sikap yang harus dimiliki. Pertama, mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini penting ya, mengutamakan ini ya. Jadi kalau Anda bekerja di pabrik, Anda suruh menangani limbah, maka limbah tersebut harus benar-benar bersih ya, yang siap untuk dibuang ke sungai atau dibuang ke lingkungan sekitarnya, itu sudah harus netral. Nah, ini kenapa? Mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya, ya, mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang ketiga, menyatakan pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini artinya ini ya. Yang nomor 3 itu Anda membuat sebuah statement atau pendapat harus didasarkan ya pada fakta, pada data yang benar atau fakta yang tidak dimanipulasi. Karena itu akan menjadi tanggung jawab Anda. Jadi tidak boleh berbicara tanpa ada fakta, tanpa ada data. Itu tidak boleh karena melanggar etika di sini. Terus menghindari terjadinya pertentangan ya, kepentingan ya, pertentangan kepentingan antar orang satu dengan orang lain, dan menghargai keterampilan orang lain ya, karena ini adalah prinsip ya. Misalnya Anda bekerja dalam satu tim, di dalam tim Anda itu ada pekerja bukan dari TI tapi dari mesin atau dari elektro. Anda harus menghormati ya, menghargai keterlibatan disiplin yang lain ya di dalam satu pekerjaan, karena ini menjadi etika ya, etika untuk bekerja tim. Berikutnya adalah membangun reputasi profesi. Jadi Anda fokus saja di bidang keteknik industrian dan berikan sebuah output yang nyata di bidang keteknik industrian. Nah, ini akan membangun reputasi ya, profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Terus berikutnya adalah berupaya agar mencapai kondisi yang efisien dan optimal ya. Jadi semua insinyur pasti berpikirnya kriterianya ini, efisien dan optimal. Baik itu merancang mesin, merancang alat kerja dan sebagainya, harus didasarkan pada efisiensi dan produktivitas. Optimalnya ada produktivitas. Berikutnya adalah terakhir, tanggung jawab yang tinggi ya, dan tidak akan melakukan perbuatan yang tidak jujur. Ya, harus jujur ya, tanggung jawab jujur dan tidak tidak mencemarkan nama Anda dan nama rekan-rekan Anda ya. Jadi ini penting untuk menjaga nama dari perusahaan, nama dari Anda maupun dari rekan kerja Anda. Ya. Ini yang contoh di bidang manufaktur. Kalau Anda tidak jujur di dalam manufaktur, nah contoh adalah kasus di VW ya tahun 2015 ya. VW itu ya bisa memanipulasi hasil pengujian emisinya. Dan ini kan sekarang kan lagi heboh nih di Jakarta. Ya, kalau emisinya pada kadar tertentu tidak tercapai, maka mobil tersebut tidak layak jalan, bahkan didenda. Nah, ini VW menggunakan cara-cara yang kurang baik di dalam memanipulasi emisinya.
ya, sehingga dia tidak perlu mengeluarkan teknologi yang terbaru untuk mengurangi emisi, tapi dia menggunakan cara-cara curang dan akhirnya masuk ke pengadilan. Ya, ini salah satu contoh pelanggaran ya etika di dunia manufaktur. Ya. Nah, contoh yang paling nyata ini adalah yang susu ini ya, susu mengandung melamin ya di Cina ya. Ini kejadian yang nyata ya di dunia industri itu karena perusahaan Cina ini serakah. Nah, dia menambah air pada susu ya. Jadi susu itu ditambahi air. Nah, akibatnya kan encer. Nah, karena encer maka ditambahkan beberapa zat ya supaya kandungan nitrogennya itu mencapai 66 karena standar untuk susu itu 66 ya kandungan nitrogennya. Nah, untuk mendapatkan nitrogen sebesar ini maka perusahaan ini mencampurkan zat namanya melamin. Ya, padahal melamin ini adalah biasanya digunakan, ya melamin biasanya digunakan untuk pembuatan plastik, lem, dan pupuk. Nah, ini bahaya bagi tubuh. Akibatnya, banyak bayi-bayi di Cina itu mengalami gagal ginjal. Bahkan ada ya 1.300 yang harus dirawat dan 6 bayi tewas karena meminum susu ini. Dan ini susunya sempat ditarik dari peredaran baik di Cina maupun di luar negeri. Karena susunya murah ini ya, susunya murah ya sampai di luar negeri bahkan ditarik. Ya, sempat masuk di koran-koran di Indonesia. Ya, ini sangat sungguh luar biasa kejahatannya. Ini melanggar etika yang sangat keras karena yang mengkonsumsi adalah bayi gitu ya, yang tidak tahu menahu rasa susu yang baik dan susu yang palsu begitu ya, ini bahaya. Dan banyak ya contoh-contoh kalau Anda nih ada obat ya dan sebagainya, sudah saya rangkum atau yang lain-lainnya. Oke, menurut saya sudah materi sudah saya berikan gitu ya untuk etika. Ternyata saya pernah janji untuk memberikan apa sih namanya satu topik ya mengenai marketing ya kalau nggak salah ya, betul ya? Halo, konfirmasi? Iya betul Pak, tentang e-commerce waktu itu kalau nggak salah Bapak bilang. Ya. Oke, singkat saja ya. Kita ada 10 menit lah ya mungkin ya. Saya coba karena janji harus dipenuhi ini gitu ya. Tapi sebelumnya mohon videonya dinyalakan dulu. Ini saya mau mendapatkan rekaman absensi begitu ya. Ya, sebelum ini kita ada 10 menit lah ya untuk e-commerce karena ini penting sekali perkembangan e-commerce ya untuk di Indonesia khususnya di pertama ya ada berapa peserta ini? 91 ya. Oke, bertambah. Ya. Jadi kata prolognya adalah kalau Anda mengenal namanya industri 4.0 di marketing juga ada ya namanya marketing 4.0 ya. Jadi di marketing pun juga ada ternyata ya. Ini saya rekam sebagai visi setelah oke. Sebentar. Oke. Nah, ya, jadi sudah saya rekam, silakan dimatikan videonya
Makasih. Nah, materi yang kedua adalah mengenai pengantar perkembangan dari marketing ya. Nah, ini marketing titik 1 sampai marketing 4 gitu ya. Ini saya perlu menyampaikan karena menjadi wacana, bukan wacana ya, perlu gambaran yang utuh, mohon maaf ya, mengenai dunia marketing ya. Ini saya tambahkan. Saya cari dulu. Oke. Ya, sudah kelihatan, Mas? Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya. Ya, di dunia marketing itu ternyata juga ada mengalami perubahan ya, perkembangan ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini marketing titik 1 itu adalah perubahan ya, perubahan gaya, perubahan perilaku dari konsep tradisional menjadi konsep yang menggunakan 2P ya. 2P itu adalah product dan price. Ya, jadi product dan price. Jadi orang dulu ya sebelum berkembangnya ekonomi itu sudah melakukan barter ya. Barter itu artinya pertukaran barang ya, satu dengan barang yang lain ya, supaya dia memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi oleh daerahnya dia atau keluarganya dia. Jadi melakukan barter. Lalu ada perkembangan uang ya, menggunakan logam mulia dan sebagainya. Lalu ada perkembangan menggunakan kertas, uang kertas. Itu juga perkembangan marketing ya, tetapi itu masih marketing 0 ya, masih belum ada model di sana. Lalu dikenalkan namanya marketing 1.0 ya, 1.0, yaitu pendekatan product and price ya. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena orang dulu fokus pada bagaimana membuat produk yang bagus ya. Kalau produknya bagus pasti akan laku. Nah, jadi apa yang saya bisa saya jual. Kalau barangnya ternyata nggak laku, maka harganya saya turunkan, price-nya saya turunkan. Nah, inilah konsep dari marketing titik 1 ya. Jadi masih fokus pada produk. Bagaimana saya menghasilkan produk yang terbaik. Ya, itu konsep marketing 1. Jadi kalau nggak produk yang bagus, ya harga yang murah. Itu selalu metodenya itu. Nah, konsep ini dikenal namanya selling. Ya, bagaimana Anda menjual produk. Itu selling. Jadi marketing titik 1 konsepnya adalah selling, dititik beratkan pada produk dan price. Nah ya, jadi selling itu adalah jika barangnya tidak laku, ya maka strategi yang kedua, maka price-nya akan diturunkan atau melakukan diskon. Jadi selalu ini persaingannya, kalau nggak kualitas adalah harga. Dua ini yang dipakai. Nah, contohnya ini ya. Sorry. Oke, nantilah ini ya. Kita cepat. Nah, berikutnya adalah marketing 2.0 ya. Marketing 2.0 ini berkembang sejak awal tahun 2060. Ya. Itu ada teori namanya 4P marketing ya, yaitu marketing mix Mas Sam, yaitu produk, price ditambah place sama promotion ya. Tempat dan promosi. Ini menjadi senjata atau model strategi pemasaran yang cukup ampuh di awal abad 60 waktu itu. Ya, jadi ada mix marketing ya, atau mix 4P ya. Jadi ada harga, produk, promosi, dan tempat. Ini menjadi sebuah cara. Nah, tetapi
ya. Ya, tetapi tahun 70-an itu marketing sudah mulai mengalami perubahan, ya, mengalami banyak perubahan, ya, sebagai marketing massal, ya. Jadi mulai menggunakan menggunakan konsep-konsep bukan lagi 4P, tetapi menggunakan konsep namanya apa yang jadi targetnya, segmen pasar, ya. Jadi kalau 4P yang dulu ini itu masih menggunakan konsep produksi massal. Jadi semua pasar itu dianggap sama, ya, dianggap sama. Jadi kalau Anda membuat produk, ya, maka diasumsikan semua memiliki keinginan yang sama. Ya, itu di tahun 60. Tapi di tahun 70 dirubah total. Ya. Dikenal dengan ada konsep targeting dan positioning, ya. Jadi ada targeting, jadi segmen pasar, ada segmen dan ada posisi perusahaan. Nah, mulailah berkembang, ya, terjadi disrupt, ya, terjadi perubahan manajemen pemasaran. Jadi 4P ini dikombinasikan dengan segmen pasar dan posisi, itu menjadi ilmu marketing modern namanya. Ya. Jadi ilmu marketing modern itu berkembang di tahun 70. Ya. Karena sudah mempertimbangkan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan konsumen. Ya. Nah, ini terjadi disrupt, ya. Kalau marketing 1.0 itu konsepnya apa yang bisa saya buat, ya, konsepnya pada produk apa yang bisa saya buat atau produk apa yang bisa saya buat, maka di tahun 70 itu tidak di situ, tapi segmen pasar saya membutuhkan apa. Nah, berubah, ya, dari produk ke pasar atau ke target segmen pasar. Ya, apa sih segmen pasar yang saya targetkan? Siapa yang saya targetkan? Harus jelas. Oh, ternyata anak-anak itu membutuhkan pasta gigi yang manis, yang tidak pedas. Sedangkan si remaja membutuhkan pasta gigi yang harum, karena untuk pergaulan. Sedangkan yang dewasa itu membutuhkan pasta gigi yang menjaga gusi dan sebagainya. Jadi punya segmen pasar yang punya kepentingan kebutuhan yang berbeda-beda walaupun dia menjual sama, yaitu pasta gigi. Jadi ada pasta gigi untuk anak-anak, ada pasta gigi untuk remaja semacam close up gitu, ya. Ada pasta gigi yang untuk orang dewasa, ya, Pepsodent dan sebagainya. Ya, untuk merawat gigi, ya, untuk memutihkan gigi, macam-macam. Ya, itu segmen-segmen pasar yang dibuat berbeda-beda. Nah, ini dikenal di tahun 70-an. Karena berorientasinya bukan lagi produk, tetapi kebutuhan dari pelanggan. Jadi digeser dari produk ke pelanggan. Nah, pelanggan sendiri dipecah menjadi beberapa segmen. Nah, inilah perubahan marketing 1 menjadi marketing 2.0. Gitu. Nah, selain itu di tahun ini 60, ya. Nah, di tahun 90 muncul lagi konsep, ya, 2.0, ya, generasi baru istilahnya mereka, ya. Jadi marketing 2.0 modern. Ya, itu tahun 90-an. Dikenal konsep namanya bukan 4P lagi, tapi 4C, ya. 4C ini berubah, ya. Perubahannya apa? Dari 4P menjadi 4C, ya. Yang pertama adalah produk itu berubah menjadi consumer, ya. Produk menjadi consumer, price menjadi cost, place menjadi convenience, ya, kenyamanan, promosi berubah menjadi komunikasi. Nah, ya. Jadi ini ditegaskan di tahun 90-an, ya. Jadi berevolusi sebenarnya dari tahun 70, ya, segmen pasar, dan dimunculkan di tahun 90 dikuat dengan konsep namanya 4C.
Ya, jadi 4P ini berubah menjadi 4C. Dari produk menjadi consumer, ya. Jadi orientasi sudah berubah banget. Ya, kalau di sini apa yang bisa saya buat, kualitasnya bagus, kalau di sini tidak, segmennya gimana nih? Apa yang diinginkan kita penuhi. Nah, yang kedua, price menjadi cost. Kok bisa, Pak? Price menjadi cost. Kalau dulu price itu adalah dia price itu kan cost ditambah laba menjadi price. Kan begitu ya. Ya, jadi orientasinya masih ke perusahaan. Tapi kalau cost di sini cost-nya maksudnya cost itu adalah cost total, ya. Cost pertama adalah cost untuk membeli barang, biaya untuk membeli barang. Terus yang kedua adalah cost untuk memelihara barang, cost untuk men-setup, ya, cost untuk komponen-komponen, misalnya perbaikan-perbaikan dan sebagainya. Jadi cost ini adalah cost yang ditanggung oleh konsumen. Ya, kalau price ini kan adalah yang dinikmati oleh produsen, kalau sini adalah cost yang dibayar oleh konsumen, termasuk harga barang, harga produk, termasuk biaya pemeliharaan, termasuk asuransinya, ya, termasuk pajaknya, itu adalah cost. Nah, jadi yang dipikirkan ini, jangan sampai Anda beli barang mobil, pajaknya mahal, spare part-nya mahal, servisnya jarang, ada tempatnya, dan sebagainya. Ini cost semua. Nah, itu dipikirkan. Ya, bagaimana yang mahal-mahal itu dikurangi. Kalau bisa spare part-nya murah, pajaknya murah, ya, biaya perawatannya murah, dan sebagainya. Ini adalah cost konsumen. Yang ketiga adalah tempat. Place itu berubah menjadi convenience. Convenience, jadi kenyamanan. Ya, pastikan bahwa tempat yang Anda Anda buat, ya, Anda miliki, itu bukan letaknya strategis lagi, tapi nyaman, kenyamanan, ya, dan sebagainya. Jadi banyak berdiri tahun 80-90 itu supermarket yang menawarkan kenyamanan berbelanja, ya. Dan yang terakhir adalah promosi. Promosi itu biasanya satu arah. Apa saja yang ada di produk, ungkapkan. Tapi sebaliknya diganti menjadi komunikasi. Komunikasi berarti ada dua arah, ya. Jangan sampai, artinya ada Anda juga harus mendengarkan keluhan-keluhan atau komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Sebelum membeli biasanya konsumen bertanya, ya. Nah, ini harus Anda komunikasikan. Ya, jadi bukan hanya promosi tapi berkomunikasi dua arah. Nah, ini contoh tahun 90-an muncul banyak minimarket, ya, yang menawarkan kenyamanan. Kalau sini dulu 7-Eleven itu perintis, ya, pionir minimarket yang nyaman. Jadi Anda beli makanan dan sebagainya, Anda masukkan ke dalam pemanas gitu, ya. Terus Anda bisa makan di sini, ya, dan sebagainya. Nah, ini juga Bob Sadino tahun 80-an bahkan itu menawarkan Anda beli daging, beli telur dan sebagainya itu, tapi ruangannya bersih, nyaman dan sebagainya. Jadi yang dijual kenyamanan, bukan lagi Anda beli di pasar yang kotor, jorok, tapi Anda bisa beli daging, beli susu, beli ikan itu di tempat yang bersih, nyaman, dan bisa mengajak keluarga. Jadi ini kenyamanan. Mohon maaf, Pak, waktunya sudah habis. Oke. Ya, sudah habis ya. Oke. Mungkin itu ya. Jadi marketing 1 sampai 4 itu bisa Anda lihat di banyak buku sebenarnya, ya. Ini banyak sebenarnya yang bisa Anda. Ini ada branding, ya. Jadi ada ilmu branding dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah yang terakhir nih, ini branding, ya. Branding. Yang terakhir itu yang terakhir itu marketing e-commerce, ya, terakhir e-commerce, ya. Oke, mungkin itu saja, saya sebagai pengantar saja karena waktunya sudah habis. Mohon maaf
Kalau memang ada salah kata, saya matur minta maaf dari tim ya. Saya Prof. Cucu, Prof. Bambang, dan Pak Yusuf ya. Minggu depan sudah minggu ke-16, berarti saya alihkan ke Pak Yusuf ya untuk mengatur jadwal ujiannya. Jadi komunikasikan dengan Pak Yusuf ya untuk UAS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.